menghidupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau besertaku, Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Oh, ku kan selalu menyembah-Mu, Tuhan. Kau Bapa yang setia. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, atas kesetiaan-Mu. Shalom saudara-saudara terkasih, kiranya berkat dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus atas kita sepanjang hari ini. Amin. Bacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dari Yosua 16, dan saya akan bacakan buat kita semua dari ayat yang keempat. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manase dan suku Efraim, menerima milik pusaka. Latar belakang historis pasal ini berbicara tentang janji Tuhan atas bangsa Israel setelah mereka memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel, di mana Bani Yusuf dijanjikan wilayah dan kota dengan batas wilayah yang jelas sebagai milik pusaka kedua suku itu. Dari pasal ini kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, menepati janjinya. Ini memberi kita pengharapan bahwa ketika Tuhan berjanji, Dia adalah setia dan adil pada janjinya atas kita anak-anaknya yang berpegang pada janjinya. Apapun pergumulan kita hari ini, jangan pernah goyah. Pegang firman-Nya, imani janjinya, karena Dia setia dan adil menggenapinya janjinya atas setiap kita, seperti Dia menepati janjinya atas bangsa Israel.
Ketika suku Efraim dan Manasye menerima berkat tanah yang dijanjikan Tuhan dengan batas wilayah yang jelas, ini juga mencerminkan ketika kedua suku itu diberkati Tuhan, jelas batasnya, jelas wilayahnya, tentu tujuannya adalah untuk kebaikan kedua suku itu, yaitu Efraim dan Manasye. Dari hal ini kita juga belajar mengalami Tuhan, bahwa Tuhan memberkati kita dengan batas-batas yang jelas, dengan aturan-aturan yang jelas, sehingga kita dapat menikmati setiap berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Ketika kita melanggar batas atau aturan, bahkan mungkin menghalalkan segala cara untuk suatu berkat, pasti akan ada dampak yang tidak baik buat kita. Bahkan mungkin bisa melukai orang lain. Oleh karena itu, cari dan nikmatilah berkat Tuhan sesuai dengan janji dan firman-Nya. Hal lain yang bisa kita pelajari dan dapatkan dari pembacaan Yosua 16 adalah bicara tentang ketundukan atau ketaatan akan perintah Tuhan. Ketika kita membaca di ayat yang 10 dikatakan, tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Dari ayat ini kita juga bisa melihat suatu hal yang kelihatannya kecil dan mungkin dianggap baik. Tetapi ketika Tuhan menjanjikan tanah itu atas mereka, juga ada kewajiban menghalau suku-suku yang mendiaminya. Ada ketidaktaatan atas perintah Tuhan yang dilakukan oleh suku Efraim, yaitu tidak menghalau suku Kanaan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita juga memberi toleransi pada hal-hal yang kelihatannya kecil, dengan anggapan tidak apa-apa, mungkin tidak akan memberikan dampak negatif. Tetapi ketika kita diperhadapkan pada pilihan untuk taat pada perintah Tuhan, seharusnya tidak ada toleransi atau memberi celah dosa atas ketidaktaatan kita. Bahwa kita harus taat dan tunduk melakukan segala sesuatu tanpa menggerutu dan berbantah, tetapi melakukan perintah Tuhan dengan takut dan gentar, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang taat. Kiranya kita boleh belajar mengenal Tuhan kita dari Yosua 16 ini, dan kita semakin hari semakin berkenan di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, biarlah kami boleh belajar dan mengenal Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia dengan janji dan firman-Mu. Dan ketika Engkau janjikan berkat buat kami, semuanya jelas dan pasti. Dan kami boleh tetap setia dan taat akan kebenaran firman-Mu tanpa bertoleransi atas dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yosua 16. Milik pusaka Efraim dan Manasye. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah timur mata-mata air Yerikho, melalui padang gurun, yang naik dari Yerikho ke pegunungan, ke Betel, keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki, ke Atarot, turun ke barat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet-Horon Hilir dan selanjutnya sampai Gezer dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim, menerima milik pusaka. Daerah Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot Adar sampai Bet-Horon Hulu. Ke barat batas itu keluar di sebelah utara Mihmetat. Kemudian batas itu membelok ke timur ke Taanat Silo. Dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah, turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharat, menyinggung daerah Yerikho dan keluar ke sungai Yordan. Dari Tapuah batas itu terus ke barat ke sungai Kana dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka. Selanjutnya bagi Bani Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manasye. Segala kota itu dengan desa-desanya. Tetapi orang Kanaan yang diam di Gezer tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi.